Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Receive Time with Aan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berikan materi yang cukup berbeda begitu ya. Karena materi ini adalah materi yang sebetulnya sudah saya sampaikan dalam webinar Labim Intensive Class dari Labim UPI Kampus Purwakarta. Nah, sengaja hal ini saya sampaikan di channel saya agar orang lain, seperti teman-teman semua, dapat memahaminya pula secara lebih luas begitu. Nah, hal itu apa yang saya sampaikan yaitu karya tulis ilmiah. Nah, khususnya di sini saya akan menyampaikan bab 3, 4, dan 5. Nah, pada bagian pertama ini saya hanya akan membahas terkait memahami metode jenis-jenis penelitian. Nah, silahkan teman-teman dapat menyimaknya secara baik-baik begitu ya. Coba, masalah dalam penelitian rencana teman-teman. Ada yang bisa menemukan suatu masalah kesenjangan misalnya di kalau yang mungkin PG PAUD, PGSD mungkin tentang siswa, sistal mungkin tentang teknologinya, ada sesuatu yang dapat dikembangkan oleh teknologi. Oke, ada motivasi yang rendah dalam belajar pada masa pandemi, lunturnya kebudayaan masyarakat seiring majunya proses kehidupan. Oke, kelunturan budaya. Ada lagi kurangnya fasilitas komputer. Oke, anak sistal ini pada tuh PSTI kayak gini. Tingginya jumlah siswa yang kecanduan game. Betul. Masyarakat Indonesia mudah memviralkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, ini masih hangat topiknya ya. Oke, bagus. Nah, dari masalah-masalah ini, kira-kira bagaimana ya melakukannya, memecahkannya, menyelesaikannya? Oke, di sini saya akan coba share screen terkait bab 3. Oke. Nah, sudah terlihat ya di sini tentang kreatif ilmiah, metode penelitian, hasil pembahasan penutup. Di sini cukup banyak ya topiknya. Semoga tersampaikan semua sampai ke bagian contoh-contohnya yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Oke, metode ilmiah di sini karena tadi teman-teman sudah menguraikan aku punya masalah nih, motivasi, kemudian ada masalah tentang memviralkan sesuatu yang nggak baik gitu ya. Kemudian gimana cara kita menyelesaikan masalah itu, bagaimana cara kita memecahkannya, bagaimana cara mencari tahu penyebab seperti itu ya, bagaimana cara kita mengetahui bagaimana sih ini diselesaikan seperti itu. Nah, itu adalah yang namanya metode penelitian. Jadi metode penelitian ini adalah cara menyelesaikan masalah secara sistematis, secara ilmiah, dengan cara uji coba, dengan cara yang namanya pengujian seperti itu, dengan cara ada sistematikanya seperti itu. Jadi metode penelitian ini adalah cara ilmiah dalam menyelesaikan masalah, itu intinya ya. Oke, selanjutnya mana nih? Bentar. Oke, dalam melakukan penelitian, metode penelitian ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami seperti itu. Di sini metode mana yang cocok dengan riset saya tadi masalah. Di sini teman-teman yang sudah tadi menguraikan tentang masalah, coba dilihat lagi masalahnya ya. Sesuai. Nah, untuk mencari metode pendekatan yang sesuai, di sini kita harus menggunakan apa masalah yang mau kita pecahkan seperti itu. Kalau kita nggak ada masalah ya nggak usah melakukan apa-apa gitu kan. Kemudian sesuaikan dengan tujuan. Jadi rumusan masalah dengan tujuan yang disampaikan Kang Adit harus relevan, harus nyambung. Jadi masalah kita apa nih yang mau dipecahkan? Nah, di sini ada 4 metode, 4 pendekatan yang dapat kalian gunakan. Sebenarnya ada satu lagi yang baru yaitu design research. Cuman tidak akan saya sampaikan di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya biar penasaran apa itu design research. Nah, di sini yang pertama, saya akan sampaikan sekilas terlebih dahulu terkait keempat hal ini karena waktunya ya. Jadi yang pertama, kuantitatif intinya di sini kuantitatif ini adalah
penelitian dengan melakukan uji coba, mencari pengaruh, dampak sesuatu, mencari tahu, menguji cobakan suatu teori, menguji cobakan suatu hal gitu, dengan aspek-aspek yang akan kita ukur seperti itu. Di sini kuantitatif berbau angka. Jadi teman-teman yang hobinya angka, hobi ngitung, hobi melakukan percobaan kayak eksperimen, survei, mencari keterhubungan, itu cocok untuk kuantitatif. Nah, kualitatif di sini berbaunya kata-kata. Bagi teman-teman yang suka narasi, suka menulis deskripsi panjang gitu ya, di sini cocok kualitatif. Di sini kualitatif ini kita bisa lebih mengetahui, memperdalam suatu hal. Sangat dalam. Contoh, siswa ini tadi motivasinya rendah. Kenapa motivasinya rendah? Oke, kita tanya dia, kita cari tahu kenapa siswa ini motivasi dengan wawancara. Kita tanya, kita deskripsikan, anak ini memiliki motivasi yang rendah karena orang tuanya bla 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 bla, di sekolah bla bla bla, seperti itu contohnya. Jadi dengan kata-kata. Lain halnya dan kuantitatif tadi kita gunakan angka. Jadi misalnya nilainya rendah, itu berarti motivasinya rendah seperti itu. Nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Mixed method di sini adalah untuk orang-orang yang kurang puas dengan hasil kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi mixed method ini adalah campuran keduanya. Jadi kita melakukan perhitungan angka, kemudian kita mencari tahu lebih dalam. Anak ini ternyata skor matematiknya rendah gitu. Kenapa rendah? Kita tanya orang tuanya, kita tanya gurunya, kita wawancara, kita cek kebiasaan dia melalui kualitatif. Jadi mixed method ini agak rumit sebenarnya, tapi di sini kita bisa komprehensif mengetahui sesuatu hal. Nah, research and development di sini adalah penelitian pengembangan. Jadi kita menghasilkan suatu produk, kemudian diuji. Ini cocok untuk anak sistel mungkin dan PSTI, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang pendidikan yang mungkin mengajar untuk bisa menghasilkan suatu produk itu mungkin saja, tapi masih sangat jarang dilakukan. Karena ada beberapa hal pertimbangan dengan research and development. Jadi R&D ini kita bisa menghasilkan suatu produk. Contoh yang biasa dihasilkan dalam industri-industri mobil, itu biasanya mereka melakukan research and development terlebih dahulu. Kemudian dalam orang-orang teknik seperti itu mereka mungkin vaksin corona itu ada hasil dari research and development di situ sebetulnya sudah dilakukan. Ya makanya katanya dilakukan setelah bertahun-tahun karena memang R&D ini multi years. Jadi butuh waktu yang panjang lama. Jadi agak tidak cocok untuk teman-teman yang masih S1 seperti itu ya. Saya sarankan teman-teman mungkin kuanti, kuali, atau kalau mau coba mixed method boleh di situ. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan dapat mengeksplorasi lebih baik terkait bagaimana memahami jenis-jenis dalam metode penelitian yang akan teman-teman lakukan di mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.